Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di hari yang luar biasa ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu lagi, sama seperti yang kemarin, yaitu Bude Suminten. Nah, apa kabar Bude? Luar biasa, luar biasa baik, sangat baik dan yes. Aman dari corona ya Bude? Aman. Oke, Ya, aman. oke. Baik, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang kekristenan Budi Minten. Kenapa Budi Minten menjadi orang Kristen? Apakah Kristennya sejak lahir atau setelah dewasa? Mari kita sharing bersama dengan Budi Minten. Budi, sekali lagi pertanyaannya, tema hari ini tentang kekristenan Budi Minten. Oke. Nah, pertanyaan saya yang mendasar itu, sejak kapan Budi menjadi pengikut Kristus? Kalau ditanya sejak kapan, karena apa ya Mas? Saya itu 9 bersaudara, tetapi orang tua saya tidak sama. Kakak-kakak saya dan adik saya juga, jadi saya adalah satu-satunya pengikut Kristen. Tetapi saya ingat betul pada waktu itu, karena saya itu pada waktu kecil tidak ikut orang tua, tetapi ikut bude karena kepingin pinter pada saat itu Mas. Karena orang tua saya kan tidak mampu, sudah banyak anak, tidak mampu juga untuk menyekolahkan. Lalu saya mengikuti bude yang di situ notabene juga belum Kristen, tetapi beliau dari saya ikut itu malah justru beliau jadi Kristen. Nah, ceritanya begini. Pada usia SD, umur sekitar 6 tahun ya pada waktu itu, di tetangga tempat bude saya itu ada sekolah minggu yang diadakan di rumah. Lalu saya ingat betul kalau pada hari Minggu ketika saya belum mandi saat itu, saya mesti inguk-inguk di pintu rumah orang itu. Lalu di situ mungkin diperhatikan oleh guru-guru sekolah minggu saat itu. Lalu saya kelingan banget yang nyedai saya itu ada namanya Bu Haryanti. Lalu saya dicedai begitu. Mungkin wis di dititeni ya, kok ki anggere minggu mesti kok nginguk rene. Ternyata saya dimandikan di situ, di tempat situ dimandikan. Lalu saya diganti dengan baju yang baru, terus didudukkan di situ terus ikut sekolah minggu. Nah, sejak saat itu saya sekolah minggu. Lalu pada usia 17 tahun kan enggak perlu, saya mengambil keputusan tetapi juga runding dengan orang tua. Meskipun dalam tanda kutip bapak saya tidak setuju karena saya mau baptis saat itu. Nah, tapi dengan keyakinan yang penuh, dan saya yakin mungkin karena memang saya dipakai oleh Tuhan, tepat usia 17 tahun saya baptis di gereja utusan Pentakosta yang membaptiskan pada saat itu pendeta Petrus Iman Santoso. Lalu setelah itu dibaptis di situ kan baptisnya selam Mas, diselam di situ. Lalu setelah ya ikut pelayanan di situ, paduan suara, jadi guru sekolah minggu saja ya mendampingi dulu, belum berani karena memang latar belakang dari keluarga kami kan saya 9 bersaudara Kristen sendiri. Tapi lama kelamaan pada SMA kan enggak biru, SMA SMKI kelas 3, karena kan SMK itu sampai 4 tahun, saya sekolah di situ kan sampai kelas 4. Itu bapak saya meninggal. Ketika bapak saya meninggal, sebelum bapak saya meninggal, itu bapak berpesan, mbok yo tanduk nduk, wong sakmene kok pembedani diri. Tapi entah kenapa orang-orang yang berada di situ tidak berkomentar dengan hal itu. Tapi karena berhubung saudara-saudara saya tidak berkomentar, lalu entah kenapa saya juga berani menjawab, padahal itu orang tua yang notabene kalau sudah kan kalau mau meninggal berpesan begitu kan harus dilaksanakan. Bapak nyuwun sewu, kita itu agama semua baik. Nanti kalau toh misalnya kita tidak ada, kita akan, kalau perbuatan kita baik, puji Tuhan nanti kita bisa bertemu di surga. Saya bilang begitu karena bapak saya kan menginginkan saya untuk pindah di agama lain, karena biar sesuai 9 saudara itu bersama-sama. Nah, maka dari hal itu lalu saya mempunyai mempunyai kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Makanya ketika setelah menikah pun juga tidak mulus.
menikah saja suami saya juga belum Kristen saat itu. Tapi saya berjuang supaya kalau memang ini jodoh ya harus Kristen dulu. Dan ternyata Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan mengabulkan, lalu suami saya juga menjadi Kristen. Ternyata hidup menjadi orang Kristen itu tidak mudah, banyak tantangan. Karena apa? Saya membawa nama baik Tuhan kan di situ, di keluarga. Jadi ketika pada saat kita berumah tangga, mungkin saudara-saudara kita sudah mapan hidupnya, tapi suatu saat memang karena goncangan ekonomi yang pada saat itu saya masih wiyata bakti, belanjanya mau 10.000, 20.000 begitu, saya kok tidak tidak dibiarkan oleh Tuhan mengeluh dengan keluarga, karena saya takut karena aku mengeluh mesti salah ya, orang manut dan polingi bapak dan sebagainya itu loh Mas, saya takut itu. Nah makanya dari itu, karena dengan kepribadian itu, dengan saya tidak pernah mengeluh dengan keluarga, lalu memang keluarga yang 8 ini menghargai saya bahwa oh ternyata orang Kristen itu rame ya. Nah, mungkin begitu prinsipnya. Lalu ya inilah dengan kekuatan Tuhan, keimanan saya saat ini yang mungkin memang belum sebesar biji sesawi sih. Kalau iman kita kuat sebiji sesawi kan memindahkan gunung saja bisa. Tetapi kita masih bisa menjalankan paling tidak itu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga keluarga kami saat ini, baik anak-anak kami maupun mantu kami, suami kami, menjadi Kristiani semuanya. Meskipun pada saat ini memang saya masih sedih karena anak saya yang nomor 2 itu belum bisa rajin ke gereja. Ke gerejanya itu cuma kalau Natalan, pakai baju baru bersama dengan keluarga. Iya, tapi keluarga termasuk seperti Mas Lukas, lalu orang-orang Nasrani yang lain itu adalah keluarga saya. Jadi tidak ada salahnya jika suatu saat saya misalnya galau hati, tolong Mas Lukas doakan Bude ya, semoga saya terus dikuatkan. Nah, inilah yang menjadi kekuatan keimanan saya yang melatar belakangi mengapa saya berbeda dengan saudara kita, tetapi saya terus kuat mengikut Tuhan yang luar biasa. Seperti halnya saat ini saya punya saudara seperti anak saya, yaitu kamu Mas Lukas. Selalu ada ketika saya susah, kan kalau saya susah sharing dengan kamu. Meskipun kalau dilihat dari manis hidupnya dan getir kehidupan kuat saya, tetapi tidak ada salahnya, ya kan? Betul, saya sharing dengan kamu, lalu Mas Lukas paling tidak ya menguatkan saya. Kalau yang ngandani mungkin Mas Lukas lebih omongan dari lumpur, tapi paling tidak kan mengingatkan dari hari ini, dari diingatkan lalu saya menjadi kuat kembali bahwa memang tantangan dalam mengikut Tuhan tidak main-main. Seperti itu Mas Lukas. Berani memanggul salib ya, menyangkal diri selalu ada. Terus untuk saudara-saudara yang terkasih, kira-kira apa ya pesan yang baik sebagai orang Kristen itu? Kalau saya punya satu ayat yang baik, Wahyu 3, hidup untuk Tuhan, mati adalah untungku. Ya, jadi hidup untuk Tuhan. Hidup kita ini apa toh Mas? Ya nenek wong ukara Jawa ngono urip mau mampir ngombe. Kita ketika meninggal tidak akan membawa harta benda kita. Tetapi ketika kita meninggal dengan ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, pasti orang lain akan membicarakan hal-hal yang baik tentang kita. Itu adalah kalau kita terus bersandar kepada Tuhan. Nah, hal ini apa? Mengajak kepada semua orang-orang Nasrani dan Katolik ya, karena kita hampir sama kan kepercayaan itu. Jadi terus apapun yang kita alami, apapun yang kita tanggung saat ini, penderitaan seberat apapun, itu Tuhan tidak akan membiarkan kita diberi persoalan berat. Tetapi kenapa persoalan itu diberikan kita? Karena Tuhan tahu kita itu kekuatan kita tidak melebihi. Ya kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, itu jangan mudah putus asa, terus utamakan Tuhan, dan jangan menolak setiap pelayanan yang ditunjuk di gereja, entah itu di Katolik seperti Mas Lukas misalnya ditunjuk sebagai apa, lakukanlah dengan keikhlasan dan tidak bersulut-sulut,
sehingga semuanya kebaikan, kesejahteraan akan ditambahkan oleh Tuhan dalam keluarga kita. Itu pesan saya. Oke. Oke. Terima kasih Bude. Ya, Saudara-saudara yang terima terkasih dalam Yesus Kristus, dengan video singkat ini kita berbagi sharing bagaimana kekristenan. Bagaimana dengan kekristenan Anda? Sudahkah Anda betul-betul menjadi seorang Kristen atau hanya Kristen KTP? Jawaban ada di dalam diri Anda masing-masing. Dan sekarang saya mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah melihat video ini dan kita sudah bersharing bersama. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Oke, amin. Terima kasih. Dadah semua. Dengan memberkati.